Ya, assalamualaikum Bu Lipsa. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi mohon maaf wabarakatuh. mengganggu waktunya ya di Iya, waktu istirahat ini. Izinkan saya untuk melakukan supervisi untuk kegiatan supervisi yang dilakukan 2 hari lagi ya. mhm, Oke, nah jadi dalam supervisi ini saya mau memastikan nih tentang tujuan pembelajaran nanti di kelas apa, kemudian area pengembangannya apa, kemudian strategi yang Bu Lipsa nanti siapkan itu seperti apa gitu. Oke, baik untuk pertama nih. Nanti kelas yang akan dijadikan supervisi itu di kelas berapa? nanti kita masuk di kelas 11B ya, Bu, ya, di jam pelajarannya di jam ke-7 sampai jam ke-8. Oke, jam ke-7 ke-8 ya? Siap. Berarti jam yang rawan juga? Iya, rawan juga. Oke ya, setelah istirahat kedua Iya, berarti jam 12.30 ya? iya, Oke, 12.30. tapi yakinlah ya murid-muridnya nanti juga, masih kondusif untuk belajar Amin, juga. amin, amin. Amin. Baik, nah untuk materinya, tentang apa nih? Materinya nanti tentang pertumbuhan ekonomi. Sebetulnya untuk materi perhitungannya sudah dijelaskan, Bu. Nah, nanti kita akan masuk di materi aplikasinya. Mmm, Jadi saya lebih lebih banyak ke arah untuk mereka lebih tahu secara aplikasi sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini seperti apa gitu. Karena sebelumnya waktu di minggu lalu itu sudah membahas tentang pertumbuhan ekonomi, mereka menghitung masing-masing negara di tiap kelompoknya berbeda-beda. Jadi mhm, misalnya mereka udah tahu nih, oh pertumbuhan ekonomi di Swedia itu angkanya berapa. Jadi iya, mereka sudah tahu untuk perhitungannya. heeh, Nah, TP-nya sendiri yang untuk nanti kita ini tadi mhm, memahami menjelaskan konsep pertumbuhan ekonominya sudah heeh, di minggu sebelumnya. Berarti yang sekarang adalah kita akan menganalisis fenomena pertumbuhan ekonominya oke, gitu. Jadi bagaimana nanti mereka akan dibagikan kelompoknya tetap sesuai kelompok yang kemarin sehingga mereka akan nyambung dengan yang sebelum-sebelumnya. mmm. Nah, terus nanti mereka bisa menganalisis dari infografis nanti saya bagikan LKPD-nya masing-masing kelompok berbeda. Oke, jadi tujuan pembelajarannya Menganalisis, menyambung betul. dengan pembelajaran sebelumnya Sebelumnya, ya, tapi betul. sekarang lebih ke menganalisisnya. Iya, betul. Oke, siap. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini strategi yang dikembangkannya nih, di kelas seperti apa? Strateginya nanti saya akan tampilkan dulu video. Videonya itu biasanya untuk sebenarnya untuk apa ya, memotivasi siswa karena videonya juga cukup menarik. Ini Mhm, berbicara tentang ternyata negara ASEAN itu adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi dibandingkan dengan negara kawasan di negara yang lainnya kayak oke. kawasan mungkin mereka ingatnya ada Timur Tengah, ada Mhm, Amerika gitu yang memang selama ini kita kenal sebagai negara adidaya gitu kan. mhm. Tapi ternyata sesuai data itu yang terjadi adalah ASEAN sebagai salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi yang ada di dunia gitu. Oke. Nah, itu video untuk memotivasi siswa bahwa pertumbuhan ekonomi ini tidak tidak apa ya, tidak tidak yang biasa mereka temui gitu. Ternyata bisa bisa menjadi salah satu ya berarti makanya yang strategi saya ambil adalah problem based learning. Jadi Problem based biasanya learning. betul, biasanya kita lihat fenomenanya seperti apa, lalu mereka analisis oh ternyata begini kenyataannya kayak gitu. Oke, Jadi jadi nanti ya, heeh, jadi di awal ditampilkan dulu video, betul, mereka mengamati mengamati permasalahan yang terjadi, kemudian nanti dikasihkan LKPD gitu LKPD ya? betul, Oke. LKPD Nah, masing-masing. kalau misalnya untuk diferensiasinya nih bagaimana nih? Nah, tadi diferensiasinya sebenarnya kan dari kontennya ya Bu ya, karena tiap kelompok ini akan saya bagi-bagi dengan data yang berbeda. Misalnya nih, kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022, ada yang kebagian 2021 dan lain Iya. sebagainya. Ini terlihat nanti yang paling majunya di mana, yang paling rendah di mana. Apalagi kalau misalnya tahun 2021 sama 2020 itu kan Covid ya. Jadi pertumbuhan ekonominya biasanya cenderung negatif. Itu yang Kreatif. biasanya akan memicu ingin tahu siswa kenapa pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut bisa negatif seperti Oke, itu. jadi lebih ke diferensiasi prosesnya Iya ya? betul, Jadi ada pembagian kelompok juga di betul situ? ada bagi kelompok. Oke, nah untuk pembagian kelompoknya ini bagaimana caranya nih? Bagi kelompoknya kemarin pakai kelompok yang sebelumnya itu Mhm, random, mhm, saya bagi rata ada ceweknya, ada cowoknya, terus lihat juga dari apa yang sebelumnya asesmen awal jadi saya kan udah kenal ya seenggaknya sama beberapa siswa yang memang aktif sama mhm, beberapa siswa yang memang harus dibantu mmm, gitu. Jadi saya bagi secara merata agar bisa saling membantu di dalam kelompoknya oke gitu. Jadi sip. diferensiasinya juga Oh, jadi diferensiasi juga ada ya, ada di cuman dalamnya. lebih ke, dalam satu kelompoknya itu random. Iya Jadi ada random. yang sudah Ah, paham, iya ada yang betul. sedang, ada Iya yang belum ya. betul. Oke. Baik, kemudian nih, strategi apa yang dipersiapkan nih agar, pengembangan yang tadi disebutkan itu bisa tercapai? Strateginya ya tadi sih, kalau saya mah, pertama harus dulu memunculkan motivasi siswanya ya. Karena tadi kalau misalnya
siswanya sudah termotivasi, biasanya jam-jam tadi rawan itu bisa teratasi dengan, wah kaget gitu kan ya, ternyata, apa namanya, misalnya negara ASEAN yang mereka kenal kita adalah negara yang berkembang gitu, ternyata kita dalam pertumbuhan ekonominya maju. Ini yang bisa strategi saya sampaikan di pertemuan kita kali ini yang ikut, jadi ya akan juga memicu, apa ya namanya, memicu, motivasi mereka juga gitu, bahwa mereka salah satu pemangku kebijakan yang nantinya yang diprediksi nanti 2030 pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi negara paling tinggi, Paling seharusnya tinggi. itu kan dipegang oleh sama mereka, gitu. Hmm. Jadi itu juga salah satu yang ingin saya sampaikan kepada mereka. Oke, jadi karena mereka juga yang akan Betul, jadi bagian ya dalam mereka pembangunan kita di betul, kemudian hari. betul. Oke ya, jadi, tujuannya sudah ada, kemudian pengembangannya ada, dan nanti, terakhir strategi juga sudah dipersiapkan Iya, ya, sudah. agar pengembangan yang diinginkan tercapai, kemudian tujuan di akhirnya juga bisa Iya, tercapai juga gitu betul. ya. Baik, itu aja, terima kasih ya Bu Lipsa. Iya. Jadi untuk praknya, sampai di sini aja, jadi mudah-mudahan 2 hari lagi kita masuk ke kelas ya, 11 11B, 11B ya? jam ke-7, Oke, 8. 11B jam ke-7 ke-8 ya. Siap. Baik, mungkin nanti bisa diingatkan kembali, takutnya nanti lupa ya. Siap, Iya, siap. baik. Terima kasih Bu Lipsa untuk waktunya. Sekian, pra supervisi untuk hari ini. Semoga, dari pra supervisi yang barusan disampaikan ini bisa terlaksana baik pada saat pelaksanaan supervisinya nanti ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.